tinggikan, yang layak kita agungkan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan, menyembah Engkau Tuhan, di dalam roh dan kebenaran. Ku hampiri tatamu, ku sujud menyembahmu, ku bawa seluruh persembahanku. Terang kemuliaan-Mu Tuhan, Terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihimu. inilah hidup kami Tuhan. Inilah hidupku. Ini kami Tuhan. Jadikanku penyembahmu, Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Makasih Yesus. Bawa daku untuk lebih mengenalmu dalam hadirat-Mu, Tuhan. Kami hampiri tata-Mu Tuhan. Ku hampiri tatamu, Kami sujud menyembah Engkau Tuhan. ku sujud menyembahmu, ku bawa seluruh persembahanku. Terang kemuliaan-Mu Tuhan. Terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihimu. Inilah Tuhan. Inilah hidupku. Mari teman-teman, Jadikanku penyembahmu, Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran.
dalam roh dan Tempat kebenaran. ini hanya Kau yang layak untuk disembah. Haleluya. Kau layak untuk ditinggikan. Haleluya. Sebab Engkau Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Engkau Sebab Kau ajaib. yang layak Tuhan. Sebab Kau yang layak Tuhan. Yang disembah, Kau layak untuk yang dipuji. disembah. Oh, Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujilah Kau Tuhan. terima kasih Tuhan. Di atas Terima kasih Yesus. Kau yang dipuji, Kau yang disembah selamanya Yesus. Naikkan pujianmu, naikkan penyembahan. Kasih. Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Kau yang layak kami sembah Tuhan. Di tempat yang maha tinggi Tuhan. Hosana bagi Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Cila namamu Tuhan. Thank you Lord God. Thank you Jesus. Praise your name you. Let all King be lifted up. Hosanna, 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 Hosanna. Hanya bagi Engkau Tuhan. Let all King be lifted up. Hosanna.
bagi Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan kita dahsyat, amin. Amin. Yang Tuhan kita besar, boleh katakan wuh. Haleluya, Engkau terbesar Tuhan, Engkau termulia. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mau Tuhan, segenap hati kami Tuhan, memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Amin. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Come on, hey semua. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. We go. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Amin. Terima kasih Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, Karena rohmu karena Tuhan. rohmu ada dalamku, Tuhan. Kami angkat tangan kami Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari semuanya. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar Tuhan. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Bersama-sama kita katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Kita nyatakan segenap hati kita teman-teman. Kau terbesar dan mulia. Come on. Biarlah semua memujimu. Kau terbesar. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanku. Kau terbesar. Kau terbesar dan mulia, Amin. biarlah semua memuji. Biarlah semua. Biarlah semua Amin. Biarlah segenap hati kami Tuhan. biarlah semua memujimu. Amin. Yes, Engkau yang layak kami tinggikan. Berikan sorak-sorak teman-teman.
Hanya Dia yang terbesar, hanya Dia yang termulia. Amin. Katakan kanan kirinya, kita punya Allah yang besar. Kita punya Allah yang besar. Bahkan lebih besar dari setiap masalah kita. Mungkin hari-hari ini kita lelah, kita capek, baik itu fisik, emosi, karena mungkin di sekolah banyak tugas, di tempat kuliah juga banyak tugas, di kerjaan juga banyak tugas. Tapi kalau kita datang pada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Amin. Dan setiap penyembahan kita, iman kita akan terus semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan tempat ini ya Tuhan. Hanya Kau yang layak untuk ditinggikan Tuhan. Besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita nyatakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari kita nyatakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
kami angkat tangan kami, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan, kami tinggikan Engkau Tuhan, segalanya lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran lagi, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Hanya Kau yang layak untuk ditinggikan, hanya Kau layak untuk disembah, hanya Kau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas perbuatan ajaib-Mu Tuhan yang Kau nyatakan atas kami. Kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih. Kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang dapat diandalkan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Kau Allah yang besar Tuhan. Kau Allah yang Allah mulia Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang sungguh luar biasa Tuhan. Kami merasakan Engkau hadir di tempat ini memenuhi setiap kami ya Bapa, menjamah setiap kami. Kami percaya kekuatan yang baru, sukacita yang baru, pengharapan yang baru Kau akan limpahkan kepada kami, mengurapi setiap kami, melawat kami Tuhan. Dan sebentar kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, biar Engkau saja berbicara sendiri Tuhan melalui hamba-Mu ini. Urapi setiap kami, jamah setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk teman-teman. Kita akan memberikan persembahan dan selanjutnya saya serahkan kepada Pak Bambang yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi teman-teman, shalom. Tadi kita sudah berdoa dan kita telah memuji Tuhan. Mari kita langsung saja, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Masih temanya sama, yaitu menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa maksud daripada menyembah roh? Menyembah
Allah dalam roh dan kebenaran, atau menyembah Bapa di dalam kebenaran. Asal daripada ayat tersebut, kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ke 26, sebetulnya itu mengenai pertanyaan atau pembicaraan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria di Perigi Yakub atau di Sumur Yakub. Mari kita buka saja di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20 sampai 26. Kita ambil teks dari Injil Yohanes. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20 sampai 26. Begini firman Tuhan. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 23 saya ulangi lagi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Karena apa? Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Nah, kisah ini didahului dengan suatu perjumpaan pada waktu Tuhan Yesus berkunjung di kota Samaria dan dia merasa haus, maka dia mampir di Perigi Yusuf. Di situ pada waktu tengah hari, kalau nanti kalian baca mulai ayat yang pertama, Tuhan Yesus sangat letih karena pelayanan dan siang hari dia mampir ke Perigi Yusuf atau Sumur Yusuf, Sumur Yakub itu tadi. Di situ dia haus sekali. Dan tiba-tiba datanglah seorang perempuan Samaria. Kenapa perempuan Samaria ini datang ke sumur untuk mengambil air itu di waktu panas yang terik sekali? Karena ada masalah dengan diri orang Samaria itu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, berikanlah aku minum. Maka perempuan Samaria berkata kepada Yesus, masakan kamu orang Yahudi minta kepada orang Samaria untuk minta minum. Padahal orang Yahudi, orang Israel dan orang Samaria itu tidak akur. Karena apa? Karena orang Yahudi, orang Israel menganggap orang Samaria orang yang munafik. Karena apa? Tidak Yahudi asli, tidak Israel asli. Terjadi karena percampuran perkawinan. Sehingga banyak yang menyembah kepada berhala-berhala tersebut. Di samping itu, perempuan Samaria ini kenapa datang pada waktu terik siang hari? Kira-kira jam 12 atau jam 1 siang. Karena dia tahu bahwa dia adalah orang berdosa.
Dia datang ke perigi tersebut supaya tidak berjumpa dengan orang-orang yang lain. Kan biasanya kalau pagi kan banyak sekali ibu-ibu perempuan-perempuan itu datang ke sumur untuk mengambil air. Tetapi dia melakukannya di siang hari. Maka percakapan itu terjadi sampai pada akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, sekarang panggillah suamimu. Perempuan itu dengan jujur, dengan benar dia berkata, saya tidak memiliki suami. Tuhan Yesus berkata, tepat katamu itu. Engkau sudah memiliki 5 suami, tetapi yang sekarang yang ada padamu itu bukanlah itu suamimu. Artinya perempuan itu tidak benar hidupnya. Terus sampai pada akhirnya terjadilah pembicaraan mengenai ibadah itu. Maksud daripada perempuan itu untuk mengalihkan supaya Tuhan Yesus itu tidak mengetahui latar belakangnya. Nah, yang saya ingin tekankan di sini yaitu ayat yang ke-23 ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, pada waktu percakapan tersebut, orang Samaria atau perempuan Samaria ini berkata, nenek moyang kami beribadah di sini. Di gunung ini, di gunung Gerisim ini. Tetapi orang Israel beribadah di Yerusalem. Artinya kiblat dari penyembahan bangsa Israel yaitu kota Yerusalem. Dan orang-orang Samaria beribadah di gunung Gerisim ini. Merupakan tempat ibadah, pusat ibadah, kiblat ibadahnya. Oleh sebab itu kalau kita lihat di dalam perjanjian lama mengenai kisah Daniel, Sadrak, Meshach dan Abednego, pada waktu dia berdoa dia menghadap ke Yerusalem. Kiblatnya, arahnya doa itu ke Yerusalem. Bahkan sampai sekarang ini orang-orang Israel kalau kalian lihat di media, bagaimana dia menghadap ke tembok ratapan itu untuk meratap di situ, untuk menyembah Tuhan di situ. Itu yang ingin Tuhan Yesus perbaharui daripada penyembahan-penyembahan yang ada di dalam Israel pada waktu itu. Artinya apa? Penyembahan itu adalah bagian terpenting dalam kehidupan orang percaya. Kalau orang Samaria, kenapa orang Samaria beribadah di Gunung Gerisim, di gunung ini kata perempuan ini tadi. Karena ingin membuat tandingan. Kalau orang Israel, sebetulnya Israel dulu menjadi satu, pecah antara utara dan selatan. Yang utara itu Samaria, karena yang selatan Yerusalem ada di Israel Selatan, maka pusat penyembahan ada di Bait Allah. Jadi kalau tidak beribadah ke Bait Allah, ya tidak ada artinya. Orang bisa katakan itu batal, tidak sah. Harus ke Yerusalem. Tiap tahun atau tiap bulan, tiap panen dan lain sebagainya dia ke Yerusalem. Supaya orang-orang Israel ini yang daerah Samaria ini tidak beribadah ke Yerusalem, ke bait suci, ke bait Allah, maka dia mendirikan kuil-kuil di Gunung Gerisim ini. Supaya orang Samaria ini tidak pergi ke Yerusalem. Itu yang menjadi penyebabnya. Dan Tuhan Yesus berkata, tadi seperti firman Allah, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Artinya tidak di Yerusalem, tidak juga di Gunung Gerisim itu tadi. Berarti penyembahan adalah bagian terpenting dalam kehidupan orang percaya. Terpenting.
Dan karena ibadah atau penyembahan itu bagian terpenting bagi kehidupan kita sebagai orang percaya, maka kita harus mengetahui siapa yang harus kita sembah itu. Kalau orang Israel jelas dia menyembah kepada Allah, kepada Elohim, kepada Yahweh. Tetapi orang Samaria kan bukan. Menyembah kepada ilah-ilah yang lain karena ada banyak dewa-dewi di sana. Nah, bagi kita orang percaya, kita ini harus tahu siapa yang kita sembah itu. Oleh sebab itu di dalam Mazmur pasal 81 ayat yang ke-10 begini firman Tuhan. Janganlah ada di antaramu Allah lain. Dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Artinya apa? Artinya di dunia ini ada ilah-ilah, ada Allah-Allah yang banyak sekali. Tidak terhitung. Dan kita harus tahu siapa yang kita sembah itu. Siapa yang kita sembah itu? Yaitu apa? Allah di dalam Yesus Kristus yang kita sembah. Jadi kita harus mengenal siapa Allah kita, siapa Tuhan kita ini. Di dalam perjanjian lama, kalau orang itu ingin beribadah, itu biasanya dilakukan secara atau dinilai secara fisik. Oleh sebab itu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, berdoa, beribadah, dikatakan menyembah Tuhan ada di jalan raya, di tikungan-tikungan. Jadi supaya dilihat secara fisik itu tadi. Tetapi di dalam perjanjian baru tidak seperti itu. Kalau di dalam perjanjian lama orang itu mau masuk bait Allah, cukup diberi perwakilan saja. Jadi tidak semua orang bisa datang menyembah Allah di dalam bait Allah itu sendiri. Oleh sebab itu ada yang namanya kaum atau suku Lewi ini tadi. Yang mewakili bangsa Israel supaya dia bisa menghadap Tuhan. Datang kepada Tuhan. Dan orang Lewi ini nanti menerima firman Tuhan disampaikan kepada umat Allah. Tetapi di dalam perjanjian baru tidak. Sejak Yesus datang ke dunia, lahir, mati, bangkit. Dan pada waktu bangkit itu terbelahlah tirai bait Allah, itu menandakan apa? Bahwa setiap orang, dulu orang Israel saja yang bisa datang pada Tuhan melalui suku Lewi atau bangsa Lewi. Tetapi setelah Tuhan Yesus, maka setiap orang bisa datang langsung kepada Allah. Bisa langsung menghadap Allah. Tidak usah ada perwakilan-perwakilan seperti kaum Lewi, suku Lewi, tidak. Tetapi kita bisa datang langsung ke hadirat Allah. Seperti dikatakan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai yang ke-20, begini firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus Kristus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Artinya apa? Kita sebagai orang berdosa telah diperdamaikan dengan Allah. Yesus sebagai pengantara kita. Oleh sebab itu kita bisa langsung datang kepada Yesus. Dimanapun, kapanpun, tidak terbatas.
oleh letak geografis maupun arahnya, kiblatnya. Oleh sebab itu gereja itu bisa menghadap kemana-mana. Tetapi gereja tidak boleh menghadap ke atas. Kenapa? Tidak bisa masuk nanti jemaatnya kan gitu. Ya. Tetapi kalau kalian lihat tempat ibadah lain, harus ada kiblatnya. Karena belum diperdamaikan antara Allah dan manusia. Dan Yesus ini yang menjadi pendamai. Sehingga kita orang percaya bisa memiliki akses langsung datang ke hadirat Allah. Oleh sebab itu sebagai orang percaya, penyembahan kita, penyembahan yang benar itu harus melalui Yesus Kristus. Harus di dalam Yesus Kristus. Itu baru dikatakan penyembah yang benar itu harus melalui Yesus Kristus. Meskipun kita bisa datang sendiri kepada Allah, ke hadirat Allah, tetapi kita tidak boleh seenaknya datang. Tetapi kita harus dikuduskan dulu, dilayakkan oleh darah Yesus itu tadi. Oleh sebab itu di dalam ibadah kita sebagai orang percaya, ibadah kita, doa-doa kita ini baru dikatakan sah atau dikatakan apa ya? Seperti di meterai itu, sah itu bernilai itu kalau di dalam nama Yesus Kristus. Penyembah yang benar, yang dikehendaki Allah atau penyembah yang sejati itu tidak berdasarkan lagu atau musik yang kita mainkan. Kadangkala memang ada orang-orang itu kalau menyembah Tuhan, memuji Tuhan itu diiringi dengan musik. Tetapi kalau kita baca tadi, yang Tuhan kehendaki adalah penyembah-penyembah yang benar. Yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Tetapi musik juga perlu. Tetapi tidak menentukan di dalam kita ini menyembah kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu bukan senang mendengar musiknya. Tetapi tadi penyembah-penyembahnya itu Tuhan yang ingin rindukan. Yang menyembah itu. Jadi bukan musiknya. Oleh sebab itu penyembahan yang benar, yaitu penyembahan yang disertai dengan hati yang tulus, hati yang suci, tanpa motivasi apapun. Karena apa? Tuhan tidak mendengarkan musik, Tuhan tidak mendengarkan kata-kata indah kita, tetapi yang Tuhan inginkan apa? Penyembah itu. Penyembah itu diri kita. Apa yang diinginkan Tuhan? Hati kita ini loh. Tuhan itu menginginkan hati kita ini sehingga pada waktu kita datang kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, maka hati kita ini yang kita persembahkan kepada Tuhan. Hati yang tulus, hati yang suci tanpa motivasi. Apakah penyembahan, pujian, mengangkat tangan, sujud, bersorak bagi Tuhan tidak boleh? Boleh. Itu sebagai wujud ekspresi yang keluar dari dalam hati ini. Jadi sebagai penyembah-penyembah yang benar yang Tuhan kehendaki adalah sikap hati kita ini. Sikap hati kita ini. Bukan jasmani kita ini.
Kadangkala kita ini suka menipu Allah. Di sini kita bisa memuji Allah, menyembah Allah dengan kata-kata. Tetapi hati pikiran kita ada di luar sana. Dan apakah itu dikatakan penyembah-penyembah yang benar? Kan tidak. Kan Tuhan menghendaki hati kita ini hati yang tulus, hati kita ini hati yang suci, tanpa motivasi-motivasi. Ada banyak orang-orang percaya, dia menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan motivasi-motivasi yang salah. Ada orang menyembah Tuhan ingin diberkati. Memuji Tuhan supaya tidak terjadi apa-apa di dalam kehidupannya. Supaya kehidupannya baik-baik saja. Itu artinya motivasi-motivasi yang tidak benar pada waktu kita ini memuji dan menyembah Tuhan. Penyembahan harus mengalir dari dalam, artinya dari hati itu tadi. Kenapa harus dari hati? Kan hati berbicara mengenai kehendak pikiran. Kehendak dan pikiran itu bisa dikatakan roh kita. Sebab tubuh manusia itu terdiri dari 3, yaitu tubuh, jiwa, dan roh ini. Kenapa kita harus menyembah Allah itu dalam roh dan kebenaran? Karena apa? Karena hakikat daripada Allah adalah roh. Hakikat Allah adalah roh. Ayat yang ke-24 tadi katakan, Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus, artinya wajib menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Loh, kalau menyembah dalam roh bagaimana Pak Bambang? Menyembah dalam roh kita ini yang sudah disucikan, yang sudah dikuduskan, nanti dimanifestasikan lewat jasmani kita ini. Lewat mulut kita ini. Lewat tangan kita ini dengan mengangkat tangan. Kan seperti itu. Jadi penyembahan yang benar itu harus keluar dari dalam hati kita. Dari roh kita yang diperbarui. Roh yang sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus itu tadi. Karena Allah itu roh, maka kita harus menyembah dia di dalam roh kita ini. Tidak saja roh, tetapi dan kebenaran. Karena Allah itu melihat hati. Melihat hati kita pada waktu kita datang kepada Tuhan. Di dalam Alkitab ada kisah mengenai pemungut cukai dan orang Farisi pada waktu datang kepada Tuhan di kitab atau itu. Pada waktu dia datang kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Ahli Taurat ini, apa orang Farisi ini datang kepada Tuhan. Tuhan, saya datang dengan melakukan segala kehendak-Mu, aku memberi perpuluhan, aku tidak mencuri, aku tidak dan lain sebagainya. Tetapi pemungut cukai ini datang kepada Tuhan, dia mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, aku orang berdosa, aku orang yang bersalah, mengakui kesalahan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, mana yang dibenarkan? Orang yang sudah mengakui dosanya ini, hatinya ini tadi. Tuhan melihat hati. Penyembahan bukan berbicara mengenai tempat, waktu, atau seperti saya katakan
musik yang cocok. Itu kan bagian luarnya saja. Seperti saya katakan, penyembahan itu harus dari dalam hati. Karena Allah itu roh, maka kita bisa beribadah dimanapun, kapanpun, tanpa mengikuti arah kiblat. Oleh sebab itu, kalau kita melihat musim-musim sekarang ini, apalagi musim haji seperti saat ini, Indonesia belum terima kuota haji, orang bingung. Indonesia geger ya tuh. Karena dia menganggap sebagai hal-hal yang jasmaniah, yang kelihatan itu sebagai hal yang terpenting di dalam ibadah mereka. Tetapi kita sebagai orang percaya, orang Kristen, tidak seperti itu. Meskipun Roh Kudus pertama kali dicurahkan di Yerusalem, kan kita tidak harus ke Yerusalem supaya dapat kepenuhan Roh Kudus. Kan tidak. Karena apa? Kita mengerti Allah itu roh. Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi dimanapun, kapanpun, dimanapun kita berada, kita bisa menyembah Allah kita. Dimanapun, kapanpun, kita bisa datang kepada Tuhan. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Terus persembahan apa? Atau penyembahan yang bagaimana? Atau persembahan yang apa yang Tuhan kehendaki itu? Di dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke-13 bagian A dikatakan, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagimu. Artinya penyembahan yang berasal dari hati, kalau penyembahan kita bukan dari dalam hati, yang paling dalam hati yang sudah dibenarkan itu tadi, itu namanya bukan penyembahan. Ketika kita datang kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, kita harus melakukannya dengan hati yang tulus, dengan hati yang suci, bukan sebatas ucapan bibir saja. Jadi persembahan yang berkenan pada Tuhan adalah persembahan yang keluar dari dalam hati yang tulus, hati yang murni, hati yang suci. Bukan hanya sebatas ucapan-ucapan di dalam bibir kita. Kalau kita berkata-kata mengucapkan pada Tuhan bisa dengan kata-kata yang bagus-bagus, panjang-panjang. Ya, bahasanya bagus-bagus, puitis dan lain sebagainya. Tetapi kalau tidak disertai dengan ketulusan hati, kesucian hati, kemurnian hati, saya kira Tuhan tidak akan berkenan. Karena apa? Firman Allah katakan, karena Allah adalah kudus. Allah adalah suci. Jangan sampai seperti bangsa Israel di dalam Markus pasal 7 ayat 6-7 begini firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia.
Artinya apa? Artinya ajaran yang dilakukannya untuk penyembahan adalah ajaran-ajaran manusia yang bersifat lahiriah, yang bersifat jasmania, yang kelihatan saja. Jangan sampai Tuhan berkata, bangsa ini memuliakan, tetapi hatinya jauh. Hatinya tidak diperbarui. Hatinya tidak memiliki motivasi yang suci, motivasi yang kudus. Jangan sampai ibadah-ibadah kita menjadi ibadah yang sia-sia, yang percuma. Karena hati kita ini yang penting. Datang pada Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang murni, hati yang suci, tanpa motivasi-motivasi yang lainnya. Oleh sebab itu, kita harus membuka hati kita, mengizinkan Roh Kudus untuk membimbing dan menuntun kita, supaya kita ini bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar. Supaya kita ini bisa menyembah Allah dengan benar. Dengan roh yang kita miliki dengan benar. Oleh sebab itu, kita ini menyembah Tuhan harus dengan sikap hati yang kudus. Sebab Allah adalah kudus. Allah adalah suci. Jadi penyembahan orang yang hidupnya benar dan berkenan kepada Tuhan, itu akan menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Artinya orang itu sudah hidupnya benar, sudah dibenarkan oleh Tuhan, dan persembahannya itu Tuhan berkenan. Itulah yang dinamakan persembahan yang harum bagi Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan tidak asal mencari penyembah-penyembah saja. Yang Ia cari adalah penyembah-penyembah yang benar. Yang menyembah Dia dengan kesungguhan hati dalam roh dan kebenaran. Penyembahan di dalam roh dan kebenaran ini adalah penyembahan yang sesuai dengan hakikat Allah yang adalah roh. Sedangkan penyembahan dalam kebenaran berkaitan dengan sikap hati kita. Kalau tadi menyembah dalam roh, kenapa? Karena hakikat Allah itu roh. Maka kita harus menyembah dalam roh. Dan menyembah dalam kebenaran tadi berkaitan dengan sikap hati kita pada waktu datang pada Tuhan. Sikap kita ini harus bersih, harus tulus, harus suci. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari mulai saat ini kita belajar menjadi penyembah-penyembah yang benar seperti yang dikehendaki Tuhan. Karena Tuhan menghendaki kita menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kiranya renungan firman Allah pada pagi hari ini
memberkati kita semua. Mari kita introspeksi diri kita, apakah saya sudah menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang dikehendaki Tuhan, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kita akan nyanyikan. Selamat siang pemirsa, kembali di God Zero News. Yang terakhir tadi sungguh besar kemuliaan-Mu. Kutinggikan Tuhan melebihi. Berita untuk seminggu ke depan akan disampaikan oleh Mas Oscar yang ada di luar sana, tentu bukan di studio ini. Langsung ke Mas Oscar. Halo Mas Oscar, bisa mendengar suara saya? Ya, bisa Pak, bisa Pak. Oke, pada hari Selasa akan ada doa pagi pukul 5 sampai 6 pagi di gereja. Lalu di hari Rabunya ada apa Pak? Pada hari Rabu akan ada doa pondok Daud pukul 8 pagi sampai jam 2 siang dan akan dilanjutkan pukul 6 sore dan sampai 8 malam. Dan informasi yang lagi rame-ramenya ini katanya hari Jumat ada acara ya Pak? Acara apa itu Pak? Pada hari Jumat ya Pak? Benar sekali Pak, pada hari Jumat akan ada doa bersama pukul 6 sore di gereja. Bagi teman-teman yang tidak bisa hadir atau berhalangan, bisa nonton di live streaming channel YouTube GCA Air Hidup. Oh iya Mas Oscar, ada berita yang bisa disampaikan lagi? Oke, baik Pak. Pada hari Minggu, ibadah raya akan diadakan 2 kali pukul 7 pagi dan 5 sore. Dan yang nggak bisa hadir, apakah ada live streaming Pak? Oke, jangan khawatir. Live streaming akan diadakan pukul 7 pagi di channel YouTube GCA Air Hidup. Oh iya Mas Oscar, menurut informasi yang saya dapat, selain ada ibadah raya 1 dan 2, ada ibadah God Zero ya? Itu pukul berapa? Benar Pak, pukul 9 pagi di gereja. Untuk pelayanan God Zero, ada siapa saja Mas? Baik Pak, untuk WL-nya ada Mas Putra, Elvira dan Mas Gilang. Dan untuk singernya ada Giselda. Dan asernya ada Siska dan Titian. Dan untuk LCD-nya Rio. Terima kasih Mas Oscar untuk informasinya. Dan informasi selanjutnya, bagi rekan-rekan yang mempunyai pergumulan dan ingin didukung dalam doa, dapat menghubungi pendeta Intan atau DM di Instagram God Zero. Sekian God Zero News kali ini. Tuhan Yesus memberkati.